Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum, Prof. Kuncoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, pagi. ya sambil menunggu teman-teman yang mengajar juga yang Saya akan lihat bergabung Prof. Sari udah secara hadir ya. daring. Luar biasa. Kita mulai saja ya, Prof. Prof Iya, Indri, baik. Pak Baik, Nirwan, kita mulai saja ya. baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah kita diberi kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Engkos Ahmad Kuncoro SEMM atas perkenannya untuk sharing ilmu dengan kami, juga Profesor Lindri yang telah berkenan hadir secara luring, juga yang tidak asing lagi bagi kita, yang selalu mendampingi kita, Pak Dr. Nirwan, dan Bapak Ibu Kepala Pusat di Lembaga Penelitian juga pengabdian, baik yang hadir secara luring maupun daring, Bapak-Bapak Ketua Program Studi, juga Kepala UPM dan Bapak Ibu Sekretaris Prodi, juga Ketua GKM, serta tim akreditasi, juga Bapak Direktur atau yang wakili dari program Pasca Sarjana, Bapak Kaprodi Sekprodi, dan tim akreditasi Pasca. Pada pagi hari ini kita akan bahas bersama. Materi utamanya adalah penyusunan instrumen pembukaan izin program studi dari program Doktor Terapan Ilmu Pemerintahan sebagaimana hasil evaluasi PTKL oleh Kemendikti Saintek. Dan yang kedua, kami juga akan bahas terkait SPMI dikaitkan dengan instrumen akreditasi BAN PT yang baru. Dan nanti Prof. Lindri, jika teman-teman ada yang ingin bertanya tips and trick untuk menembus guru besar, dipersilahkan juga. Di samping itu yang utama adalah penyusunan dokumen akreditasi terapan doktor dan apa aja tata caranya, mungkin persyaratannya bagi teman-teman prodi bisa mendiskusikan jika ada yang belum jelas dengan para narasumber. Itu sebagai pengantar. Eh, di samping itu nanti teman-teman LPM dan lembaga penelitian jika memang ada yang mau ditanyakan terkait proses penelitian secara digital ya sebagai platform yang diamanahkan oleh Permendikbudristek 39, mungkin nanti di sela-sela waktu diskusi kalau masih ada waktu bisa juga ditanyakan ke Pak Saifuddin Nirman PhD. Demikian sebagai pengantar. Mungkin yang pertama karena Prof. Engkos ada kesibukan setelah jam 9.30 akan menguji S3. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan Profesor Dr. Engkos Ahmad Kuncoro SEMM untuk menyampaikan materi. Namun sebelumnya saya bacakan sekilas biodata beliau. Beliau adalah guru besar di UBINUS. Beliau lahir di Jepara. Saya beliau pernah mendampingin IPDN tahun 2013 dalam pendirian prodi Doktor Ilmu Pemerintahan. Dan beliau sibuk sekali sehingga baru sekarang kita bisa bertemu kembali dengan beliau. Dan untuk narasumber yang kedua, Prof. Lindri
ini beliau dosen Profesor Dr. Lindriana Sari. Mohon izin ya Bu, belum hafal saya. SEMSIAKCA adalah profesor di bidang akuntansi dan memiliki kepakaran yang luas. Beliau sebenarnya awal itu dosen di Universitas Lampung. Saat ini beliau adalah dosen tetap di UBINUS, juga dosen di STIK, PTIK, Polri. Jadi home base-nya sama dengan menteri kita, Pak Tito. Eh, Beliau guru besarnya akuntansi dan pendidikan master dan doktornya ditempuh di UGM. Demikian paparan singkat. Nanti kalau berkenan mengenal lebih dalam, mungkin bisa disampaikan ke beliau. Demikian biodata singkat. Oh, kalau Pak Nirwan udah kenal semua ya. Ya, karena yang sudah mendampingin kita. Baik, Prof. Engkos, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gati yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Eh, Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita diberi kesempatan ya untuk bisa bersilaturahmi dan berdiskusi dengan teman-teman di IPDN ya. Dan tentu saja ini saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan begitu. Dan pada kesempatan ini juga salam kenal untuk Pak Nirwan ya. Ya Pak ya. Mungkin kita pernah ketemu tapi ya saya juga pernah ke apa tempat Bapak dulu. Biasa pengurusan perubahan bentuk gitu-gitulah. Prodi baru begitu ya. Saya pernah hadir di sana juga. Ada beberapa kawan juga di tempat Bapak di Bandung ya. Baik, mungkin karena sesuai dengan topik diskusi kita hari ini ya, kita akan diskusi mengenai bimbingan teknis tentang pengajuan program doktor terapan ilmu pemerintahan IPDN ya. Jadi ini sebenarnya sebenarnya artinya kalau pengajuan program dokter ini sesuatu yang biasa gitu ya. Kan ya namanya perguruan tinggi sudah pada pada kondisi tertentu dalam rangka untuk bisa mengintegrasikan, melengkapi sesuai dengan visi misi, maka pendirian program dokter itu adalah sesuatu yang harus dijalankan gitu. Cuman ini topiknya agak berat begitu, karena ini kebetulan apa namanya diskusinya di PDN gitu ya. Jadi saya akan mencoba untuk mengurai pelan-pelan gitu ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu ya, mohon maaf. Apa namanya kalau seandainya uraian saya tidak terlalu jelas, mungkin barangkali bisa juga sambil dialog ya untuk memanfaatkan waktu yang ada gitu. Jadi kesempatan ini saya tentu apa namanya senang ya dan bisa bertemu dengan teman-teman di PDN, mungkin Bapak Dekan mungkin barangkali yang hadir di sini, Ketua Prodi, kemudian juga barangkali teman-teman dosen ya di sana ya. Dan juga barangkali juga ada teman-teman dari program doktor yang sekarang mengikuti acara ini. Ada ini, ada Pak Wadir, Oh, program Pak doktor. Wadir ya. Pak Ya, Pak. Rigan Baik. Nyari. Selamat pagi, Prof. Kuncoro. Kita pernah ketemu, Prof. Siap. Waktu dulu di Jakarta. Hotel Haris itu, Prof. Ya, Di Hotel Haris. Kemarin Ya. kita itu ada karena Prof. Kuncoro. Jadi ini tanggung jawab Prof. Kuncoro lagi nih. Iya, Ketiban iya, sangkur iya. terus nih, Kak, Prof. Ya, baik. Terima Karena kasih banyak, Pak. beberapa kali Hujan ketemu Baru. dengan Prof. Kuncoro di Baik. Hotel Haris Ya, waktu kita mengurus itu. ya, Jadi baik. ini kembali lagi ke Prof. Kuncoro. Asbabul nuzulnya itu, asbabul wurudnya ini memang Prof. Kuncoro ini memang. Iya, iya, iya. Baik, saya pertama kenal dulu 2013 ya, waktu ngurus program doktor, saya sama Bu Mega tuh waktu itu. Ya, Oke. terus kemudian pernah juga tahun berapa saya lupa, beberapa hari saya bolak-balik ke IPDN yang ada di sini, yang Di ada Jakarta, di Prof. Pasar Minggu. Wah, Cilanda. ya, Iya, ya, Cilanda, ya. Cilanda. Ya. Waktu itu ada pengusulan prodi baru tuh waktu itu. Ada J. beberapa diploma 4 ya. Baik. J. Saya kira
Kita udah saling mengenal, alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu. Eh, jadi kebetulan memang saya ngikutin begitu dan kemarin waktu evaluasi apa namanya Permen ini 57 2022 itu ya nggak tahu kenapa dilalahnya itu ya, dilalahnya itu saya Dilalahnya. pegang IPDN lagi gitu. Ya. Jadi ya udah. Tapi saya ke sini bukan bukan mewakili apa Dikti ya, tapi saya diundang secara pribadi oleh Ibu Katiningsih ya. Jadi saya Betul, mau Prof. menjelaskan dari perspektif keilmuan yang saya miliki lah gitu dan juga pemahaman saya lah terhadap PP 57 begitu dan juga gimana baiknya rencana ke depan untuk apa namanya program dokter terapan ya di PDN ini seperti apa gitu. Saya mesti lebih mengarah ke sana. Nah, nanti kebetulan Prof Sari ya, panggilannya itu Prof Sari Bu Gati ya. Baik, Bukan bukan Prof bukan Lindri ya, Lindri ya. Kalau itu Prof bisa Sari. masalah kalau di Jawa itu kan ya salah satu Oh, makanan favorit saya tuh gedok Lindri. Ketuk Lindri, Iya Prof iya. Sari ya. Prof Sari ya. Kebetulan beliau juga evaluator di PTKL di Dikti ya beberapa PTKL juga beliau yang membidani lah termasuk di Kementerian Kumham dan juga kementerian lain. Beliau juga di Ban PT begitu dan sudah cukup lama lah dan sekarang sama-sama PTKL sebenarnya beliau Bu Gati ya karena Baik, Prof Prof ya. Sari ini adalah guru besar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian gitu dosen tetap di PTIK ya. Jadi saya kira sesama PTKL lah ya. Pas ya, Prof. Ya, jadi saya kira Prof. Sehari ini sangat memahami dan memang beliau juga guru besar di BINUS ya. Jadi beliau punya dua kaki lah, satu di BINUS, satunya di PTIK, STIK sorry STIK. Tapi tetapnya beliau itu di STIK, STIK di apa namanya di Blok M situ ya. Jadi sesama PTKL, jadi mungkin sangat memahami situasinya gitu. Jadi sengaja memang waktu Bu Gati Ning saya telepon, maka saya kenalkan Ibu Prof. Sari ya. Semoga berkenan dan saya yakinlah bisa banyak membantu IPDN. Ya, Baik, terima kasih, Prof. ya baik ada beberapa sih yang saya siapkan catatan ya sebenarnya. Sebenarnya saya itu lebih enak mungkin diskusi, tapi nggak apa-apa untuk memancing itu ya. Saya akan sampaikan beberapa hal yang penting gitu ya, menyangkut apa yang sudah dilakukan ya sebentar. Saya akan boleh sharing ini apa? Nah ini dia, kelihatan ya. Baik, mungkin ini catatan aja teman-teman ya. Pertama kan kita tahu ya bahwa penyelenggaraan pendidikan di terutama kader pemerintahan ya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terbentuk melalui proses yang panjang ya. Kita tahu semualah IPDN itu bukan baru kemarin sore, tapi sudah dari sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda tahun 1920 ya, masa awal kemerdekaan. Masa Orde Lama juga sudah ada, masa Orde Baru, dan hingga saat ini ya. Ini adalah peraturan-peraturan yang menyertai perjalanan ya, Bapak Ibu mungkin sangat hafal dengan ketentuan ini ya. Jadi mulainya dari keputusan Presiden 67 ya, pertama di Malang ya, dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, kemudian keputusan Presiden 4292 gitu ya, kemudian keputusan Presiden nomor 87 dan terakhir peraturan Presiden nomor 1 tahun 2009 tentang penggabungan ya setelah pemerintahan dalam negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan ya. Dulu kan ada di Jakarta sama satu lagi di Jatinangor ya. Baik, nah jadi kalau saya amati waktu kita diskusi tentang IPDN itu data tahun 2024 ya, pada semester ganjil 2023 itu kan program studinya ada 13 ya, yang ditutup sebanyak 10 prodi ya. Nah, program studi yang aktif itu diploma 4 sebanyak 10 program studi, profesi 1 program studi, magister 1, terus kemudian 1 program doktor. Gitu. Nah, kalau lihat jumlah mahasiswa yang masuk ke passing out karena program studinya ditutup pada tahun 2023 itu 5.308 ya, peraja. Itu diampu oleh dosen sebanyak 301, ada asisten ahli, lektor kepala, guru besar ya. Saya nggak tahu, ini guru besarnya nambah atau nambah ya pasti ya. Sekarang udah lebih dari 13 mungkin ya. Sekarang 19, Prof. Wah, luar biasa. Dari tambahnya dan nambah dari, Alhamdulillah. ya luar biasa. Cepat ya.
Kemudian tendiknya juga 900-an gitu.